Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Lift Mall di malam hari. Cerita ini adalah pengalaman saya sendiri saat bekerja paruh waktu di salah satu mall di daerah Bandung. Hari itu hari Rabu seperti biasanya. Saya dan kelima teman saya, sebut saja Rido, Sulaiman, Ilyas, Angga, dan Hoir. Selepas kuliah sekitar pukul 5 sore, kami berangkat untuk kerja paruh waktu. Kami kerja paruh waktu menjadi bagian pemasaran di tempat kursus dan penjualan instrumen musik di salah satu mall di Bandung. Saya adalah satu-satunya perempuan di tim pemasaran ini. Sebelumnya, saya mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan ini dari teman SMA yang mengundurkan diri dan meminta saya untuk menggantikannya. Akhirnya, karena saya dan kelima teman saya pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari, kami pun mengambil pekerjaan tersebut. Kami berangkat ke mall dengan menggunakan sepeda motor. Saya berboncengan dengan Rido, sisanya menggunakan motor masing-masing. Setibanya di sana, kami langsung menuju lantai paling atas. Tempat kursus kami terletak di lantai paling atas dan berada persis di depan tempat permainan anak Game Master. Lantai atas juga merupakan food court sehingga banyak counter-counter makanan bahkan restoran dengan meja dan kursi yang berderet di sana-sini. Aneh memang, ada tempat kursus di tempat seperti ini. Tapi bos kami memang mengusung tema bahwa musik bisa dipelajari di mana saja termasuk di mall. Sesampainya di atas, kami membuka rolling door dan merapikan meja serta barang-barang lainnya. Disusul kemudian dengan kedatangan bos. Bos kami sebenarnya bekerja di salah satu kantor swasta ternama di Bandung. Jadi organisasi tempat kursus ini bukan sebagai pekerjaan utama, hanya sebagai hobi saja sambil mengisi waktu sepulang kerja. Tempat kursus kami buka dari jam 6 sampai jam 9 malam. Sebenarnya hari ini tidak ada kelas, tapi kami harus datang untuk persiapan pertemuan pergelaran musik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tepat jam 8 malam, suara riuh dari permainan master game yang menggema ke seluruh lantai atas tiba-tiba berhenti dan lampu-lampunya mulai dipadamkan. Mendadak suasana hening seketika. Saya melirik jam tangan dan merasa aneh. Karena biasanya game master akan berhenti beroperasi jam 8.30 malam. Hari ini tidak seperti biasanya. Food court pun tutup lebih awal dan hanya menyisakan meja-meja kosong dan kegelapan di beberapa titik. Karena tidak nyaman dengan keheningan ini, bos kami mengakhiri pembicaraan dan membereskan barangnya. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba bos meminta kami semua ikut bersamanya menaiki lift sampai ke basement tempat mobilnya terparkir dan akan mengantarkan kami menggunakan mobil sampai ke parkiran motor yang berada di samping mall. By the way, parkiran mobil dan motor di mall ini memang terpisah. Kami awalnya heran, akhirnya mengikuti keinginan bos karena merasa segan. Kami pun mematikan lampu tempat kursus dan menutup pintu putar, kemudian menuju lift yang terletak di ujung pojokan lantai atas. Di seberang lift terdapat wastafel dengan cermin besar yang memanjang. Bos menekan tanda panah ke bawah pada tombol di dinding samping lift. Tidak lama pintu pun terbuka.
kami berenam dan bos serta 2 pengunjung lainnya memasuki lift. Salah satu dari kami menekan tombol B1 dan hanya tombol itu yang menandakan semua hanya menuju basement saja. Ngomong-ngomong, lift ini selain lift untuk penumpang, difungsikan untuk mengangkut barang juga, sehingga memiliki 2 bukaan pada pintu lift. Setelah menuruni 1 lantai, berhenti di lantai berikutnya. Ini bukan lantai B1. In the way lift, harus ada yang menekan tombol lift dari luar agar lift bisa berhenti di lantai tersebut. Pintu mengangkat secara perlahan, terbuka dari sisi yang berlawanan saat kita masuk. Kosong dan hening. Hanya terlihat lorong-lorong mall yang sudah gelap gulita dan semua toko di lantai tersebut telah tutup. Saya yang ada di samping kanan pintu memeriksa kanan dan kiri lift, memastikan ada orang atau tidak. Dan hasilnya, tidak ada seorang pun di sana. Mungkin orang yang menekan tombol lift sudah pergi menggunakan tangga, batin saya. Saat saya memasukkan kembali badan saya yang menutupi sensor agar pintu lift tidak tertutup, tiba-tiba lift terguncang seolah ada sesuatu yang besar dan baru saja masuk ke dalam lift. Benar saja, alarm lift kemudian langsung berbunyi nyaring dan lampu overload atau kelebihan pengisian. Aku sontak melirik bos dan melihat wajahnya pucat dengan keringat dingin di pelipis matanya. Kami saling bertatapan satu sama lain. Dengan panik, bos menunjuk pintu lalu menyuruhku untuk menekan tombol penutup. Di tengah kepanikan, aku menekan tombol tersebut beberapa kali dan nihil. Pintu sama sekali tidak tertutup dan suara alarm masih terdengar memekakan telinga. Tidak mungkin kami overload, karena dari lantai atas, alarm tidak berbunyi, dan kami hanya bersembilan dengan lift yang berkapasitas 13-15 orang. Dan tidak mungkin juga salah satu dari kami turun di lantai yang gelap ini dan mengalah untuk menaiki tangga. Aku masih berusaha menekan tombol agar tertutup, sambil merapalkan doa di dalam hati berharap semua kejanggalan ini segera berakhir. Akhirnya hening seketika. Lift alarm tidak lagi bergerak, disusul dengan pintu lift mulai tertutup, dan lift kemudian menuju basement. Kami semua membisu seketika dengan guratan pucat di masing-masing wajah. Sesampainya di basement, kami turun dan segera menaiki mobil bos. Tidak ada percakapan sama sekali, sampai akhirnya kami diturunkan di parkiran motor. Bos pun pergi melesatkan mobilnya. Kami saling bertatapan, kemudian bertanya-tanya, tadi itu apa? Tapi tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kejadian tadi. Kami pun pulang dengan meninggalkan tanda tanya besar di antara kami.